Bapak 13 guru binaan. Iya, ya. 13 sekolah kan? 13 sekolah. Lucy kemarin Lucy buat tuh simpen di gitu. Tapi nggak 71 lah, Bu. Iyalah coba. Kita nggak usah ambil SMP, kita nggak usah ambil. Ambil yang perencanaan pembelajaran yang SD. Ini 3 modul. Berarti sudah 3 tadi. Nah, ini punya PAUD, kita nggak usah ambil. Boleh ambil untuk ilmu sendiri aja, tapi nggak usah sampai ke aksi nyata. Udah 3 kita. Kemudian ada asasemen 4. Asasemen SD yang kita ambil. Yang asasemen PAUD nggak usah. Nah, kemudian ada yang penyesuaian pembelajaran PAUD nggak usah nih. Ini SMP nggak usah. Nah, ini dia 5 penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Khusus ini paket A. Kemudian ada yang punya P5 PAUD jangan ambil, P5 SMK nggak usah ambil, P5 SMP nggak usah ambil, P3 SMA, P5 SMA nggak usah ambil, ambil yang SD, P5 SD dan 6. Disiplin positif ini semua untuk ilmu kita, semua boleh ambil, SD, SMP, SMA boleh ambil, dah 7. Kemudian semangat guru kompetensi non teknis, ini non teknis ini udah ada di ini nggak usah lagi. Nah, asesmen awal pembelajaran literasi boleh 8. 7 ke 8? 7, 8 ya. Berarti ada 8 topik yang harus diselesaikan guru SD. Nanti guru SMP beda lagi, SMA beda lagi. Jadi pada saat kita katakan ke guru ini, tolong ibu, kita harus buka, harus nonton supaya tersana langsung on gitu kan, langsung online ke sana. Kita lihat dulu, kita pakai cara lagi. Kalau yang tadi ada 5 modul, 8 modul, 3 modul, kita mau guru kita supaya terdata di sana, tapi cepat. Kita ambil yang sedikit modul, yang 2 modul tadi. Nah, yang 2 modul yang mana? Yang kurikulum merdeka. Nah, mintakan guru-guru supaya ibu kalau buka PMM, ambil yang kurikulum merdeka, jangan ambil yang lain, biar cepat selesai. Begitu kita buka yang punya kurikulum merdeka, mintakan mereka untuk nonton, selesai. Nah, jadi intinya gurunya tinggal nonton, next, lanjut, selesai modul 1, lanjut modul 2, tes pemahaman, 8 soal, kalau dia banyak salah dia jawab, maka yang video-video tadi berubah jadi kuning lagi. Dia harus ngulang lagi. Jadi mereka sama seperti pelatihan juga sebenarnya. Semua jadi hijau. Nah, begitu udah hijau, ikut tes, banyak yang jawab salah, kuning ada catatan di situ. Bapak Ibu silahkan ulang di modul berapa. Di situ langsung ada. Kita klik di modul itu, ulangnya di modul itu aja. Jadi kita bisa sampai berulang sampai kapanpun. Cuman istilahnya kan guru bosan juga belajar di situ-situ aja. Nah, makanya kita mintakan supaya guru itu pada saat mengerjakan PMM dengan teman-temannya. Jadi ada tempat tanya nanti, ini apa kita jawab. Nah, kalau sudah selesai aksi nyata. Nah, kalau sudah selesai satu topik saja, maka di sana akan terhitung nama kita, semua terchecklist, keterangannya lulus topik. Padahal kita baru selesai satu topik. Selanjutnya silahkan dilanjutkan dengan topik yang 5 modul, 8 modul. Penting udah terchecklist dulu tadi, 2 modul udah ada nama lu ke Jakarta. Ya, kita kepinginnya kan semangat guru-gurunya, tapi kalau modulnya terlalu lama dengan yang nomor 1 tadi, kan tentang Merdeka Belajar itu 5 modul. 5 modul dalam satu modul itu materinya banyak. Tapi kalau yang tadi kurikulum merdeka, materinya cuma 2 dan 3. 2 modul, 1 modul 2, 1 modul 3. Jadi kan semangat guru-gurunya. Jadi kita sarankan ke situ. Kurikulum merdeka Kurikulum merdeka supaya mereka paham pun apa itu kurikulum merdeka, mengapa harus diterapkan, apa sih pembedanya dengan K13 gitu. Jadi buka paradigma mereka dulu. Nah, kita juga gitu pengawas supaya tahu kalau ditanya, boleh Pak, kurikulum merdekanya. Ganto menteri kah ganto kurikulum merdeka. Padahal enggak. Di sini ada diceritakan sejarah perkembangan tentang kurikulum. Itu kurikulum itu yang bagusnya, yang relatifnya, yang cocoknya. Kurikulum itu paling lama itu 10 tahun itu sudah lama sekali perubahan kurikulum. Jadi kita harus ada perubahan. Ya, kenapa berubah seiring perkembangan zaman?
Jadi kalau kita pikirkan kita masih pakai kurikulum KTSP yang nggak ada IT-nya, nggak ada apa-apanya. Dengan zaman sekarang kan KO kali. Ya, tinggal ketinggalan. Makanya kurikulum itu harus berubah. Seumpama yang kurikulum ini nanti akan Merdeka ini akan berubah lagi, kita juga harus dukung. Karena perubahan zaman, ya, nggak lagi dengan tipek, mungkin udah dengan Sinar X atau apa. Jadi anak-anak tinggal pakai Sinar dia sudah bisa bagaimana gitu. Seperti itulah. Kue lain yang enak-enak apa sayang? Borum-borum nah. Ibu. Oh ada. Oh ada. Kasih itu dulu dengan PMM, dengan RKAS. Nah itu kemarin kan saya ikut Zoom tuh, yang sama ditanya lagi Zoom ya enggak, saya bilang kan saya lagi ikut Zoom itu kan. Memang disuruh ya? Ikut Zoom? Enggak, ikut sendiri? Ikut sendiri Bu, karena itu perlu tentang rapor pendidikan. Kalau kemarin kan dibilang sama Bu Endah, itu adik 10 prioritas itu 5 prioritas bisa untuk guru SD, untuk sekolah SD. Sampai prioritas bagaimana sekolah itu bisa ambil dari dana tersebut, dari rapor pendidikan untuk pengembangan SDM di dalam. Karena apa, nggak ada lagi pelatihan yang tadi saya katakan kan, nggak ada lagi pelatihan, nggak ada lagi apa-apa. Mesti contohnya rapor mutunya merah tentang calistung tadi, anak nulis nggak bisa kan. Jadi mereka kan ada 3 tahap mengambil dana BOS. Jadi bisa menganggarkan tahap pertama sekian dana untuk itu. Kedua, ketiga, tapi kan beda-beda tahap pertama, 2, 3. Tapi bisa berlanjut Ibu. Dengan kita kan ingin sekedar pengembangan aja untuk melanjutkan kan. Kalau yang merah boleh kita taruh dana di situ yang banyak. Untuk pertama kan guru, kemudian anak, baru tindak lanjutnya kan. Baru tindak lanjut refleksi. Nah, jadi kalau yang berarti itulah hubungannya ya rapor mutu dengan dana BOS ya. Rapor mutu dana BOS PMM. Tetap dia ini. Berarti kan masuk dengan survei lingkungan juga tadi kan? Ke situ juga. Ya. Jadi awalnya kita sibuk dengan SIM PKB kan gitu kan, suruh aktifkan SIM PKB. Ternyata nggak jalan SIM PKB dari pusat, beberapa orang aja, sebagian kecil orang yang buka SIM PKB. Kemudian untuk mengetahui bagaimana kinerja guru atau PNS yang ada di lapangan atau pokoknya yang sudah terdata dalam Dapodik, itu dibagilah ID belajar. Nah, ID belajar itu diwajibkan taut ke akun SIM PKB. Nah saat seperti itu juga kita masih mengabaikan, kita merasa nggak perlu ID belajar karena yang penting kan pelaksanaan di lapangan. Ternyata waktu kita pelajari teknis dalam SIM PKB yang ditautkan dalam ID belajar yang ditautkan dalam SIM PKB, ternyata ID belajar itu banyak aplikasi, banyak program. Jadi pada saat nanti kita nggak tautkan ID belajar dengan SIM PKB, kita kan apa-apa laporannya kan dengan SIM PKB. Dapodik kita, SKTP kita dengan Simpendik lagi. Simpendik kan ada ID belajar juga. Jadi ID belajar itu ada di Simpendik, ada di SIM PKB, ada di PMM udah jelas. Itu semua itu muaranya di ID belajar kita. Mau admin, mau dinas, mau guru. Saat kinerja dia nanti dimasukkan ke dalam PMM ini, maka akan tertaut di SIM PKB, Simpendik. Jadi semua kinerja kita akan terekam di situ. Nah, jadi saat kita udah dibagi ID belajar juga, maka kita bilang guru yang belum ID belajar ayo urus, jangan rugi, apalagi guru-guru honor kan, yang belum belum ada satu kepastian lah. Tapi kalau dia ada ID belajar, dia aktif, itu terekam di SIM PKB, terekam semua kegiatan dia. Nah, jadi udah ada SIM PKB, udah ada ID belajar, belum juga ini dilahirkan lagi PMM, Pak Merdeka Mengajar. Dilahirkan PMM masih juga banyak yang enggak. Sekolah penggerak tuh banyak yang nggak open, nggak segala macam. Sekolah penggerak aja belum isi ijazah. Ya. Makanya itulah dipaksa kita pengawas. Namun pada saat dipaksa kita pengawas, dinas sendiri seperti lepas tangan. Nah, Memang ini jadi bukan masalah. semua sudah masuk, sudah ada jangkar, tapi belum tuntas. Oh, karena belum tuntas. Karena nggak nonton orang tuh, mana mau tuntas, itu nggak jawab soal. Aksi nyata di. Nah sebenarnya pada saat aksi nyata ini kan kita kan alhamdulillah Pak, mau yang di Pesangan Selatan, Jangka dan wilayah yang lainnya, kita berlakukan untuk sekolah yang belum menyelenggarakan PMM wajib, sekolah yang belum PKM wajib. Kan itu kan kita tuh alhamdulillahnya kita sudah melangkah seperti itu. Jadi pada saat nanti nggak kena
kena apa namanya, kena aturan, kita Udah ringan siap, dikit, ah. kita udah ringan dikit tugas kita. Nah cuman masalahnya pada saat mereka udah masuk kan belum tahu kebutuhan. Nah jadi suruh aja kita kalau di lapangan mintakan aja mereka untuk segala kegiatan aktivitas guru dan siswa di saat PBM di ini kan dokumentasikan. Nah jadi mereka punya dokumentasi mengajar. Nanti kalau bilang begini Pak, ini udah banyak nih video ada, foto ada, kiban untuk tinggal kita pengawas bilang panggil satu pemateri yang bisa membuat video utuh. Jadi dari video potong-potong itu nanti buat utuh. Jadi arahan kita aja Pak. Pertama putih-putih ya. Jadi Ibu ulang kah? Ada labu ya. Apa-apa yang kita tadi ada 8 judul lah. Oh iya, yang Yang pertama tadi ada ini judulnya ini dia. Kurikulum Merdeka 1. Satu ada asesmen murid. Asesmen murid. Ini seperti tadi ya Pak ya, Ya. fungsinya tugasnya untuk itulah, untuk melihat. Jadi anak-anak NBK bisa gini, gurunya sama kepala sekolahnya sudah pernah buat asesmen siswa, yang adminnya wali kelas untuk nilai Asesmen murid. asesmen untuk melihat Kurikulum Merdeka. sampai di mana batas kemampuan siswa di kelas tersebut. Pegang ikli. Bisa pakai ini. Kemudian Kapu ini kan kena rumah. mau ANBK ini. Nah, mau ANBK Oh, kakawo, buat anak ambil dalek dari kak sini nya juga ada lu latihan-latihan. ada punya kena. Tidak mesti harus Takut di tu pos ibunya meja, kan kamu soalnya bio sapo bisa mendekat dengan kaida yang bio ini. kain Ada lagi nilainya bio langsung. tanyo kan bata putih je kamu. Ini. Kemudian ada perangkat ajar. Perang Oh, buka prele je kamu berenya di berkauru. ajar. Nah, perangkat Apa yang ajar ini khusus untuk guru. Alah Ya. biasa bak cambung Kalau putih saya bu buka di di bere sini. kan tak kok. Yang hebatnya tanyo Di nyuka dalamnya. masak kalau masak pilih. Ada modul, ada buku. Be kan nyalung masuk lung kan Apa yang mau kita bagi dicari? kram dia Ada bela modul, kabija ada bahan balulu. ajar, Ya. ada buku. Ada rumah sekolah ada mau dilewat rumah putri kan nana lorong rumah sekolah. Kemudian Ada rumah ada sekolahnya modul aja. project. Tinggal pilih fase aja, fase Ada juga, berapa, pelajaran apa, langsung Tahu. ada semua di sini. Itu yang di apa, perangkat ajar. Kemudian ada pelatihan mandiri. Pelatih. Nah, pelatihan mandiri inilah yang kita mintakan supaya anak-anak pelatihan mandiri inilah yang ada YouTube itu. Semua guru, sampai aksi nyata. Ya. Ini yang di pelatihan mandiri. Kita pengawas juga bukanya di sini. Ya. Guru kepala sekolah bukanya di sini. Pengembangan mandiri, ada pelatihan mandiri. Kemudian ada komunitas. Komunitas di sini ya itu tadi yang saya katakan. Kalau mereka sudah selesai satu aksi nyata, mereka bisa membentuk satu komunitas. Yang komunitas nanti bisa kegiatannya secara daring, bisa secara luring. Dan ini sudah diakui sama-sama. Bila nanti ada kegiatan pemanggilan KKJ segala macam ketua-ketua gugus seluruh Indonesia, yang akan dipanggil orang yang sudah bentuk komunitas, nggak bisa lagi yang disarankan sama dinas. Misalnya surat ke dinas kan, diundang beberapa kepala komunitas kelas awal dengan kelas tinggi misalkan, itu dinas nggak bisa tunjuk. Orang langsung dari sana dikirim. Iya, orang itu ambil dari sini, itulah kelebihan komunitas itu. Mereka Kaji lebih buka kalau aja dia yang aktif, belinya. sewaktu-waktu akan dipanggil ke sana. Maka baru sabunnya hewaknya paknya pergi ke komunitas. Oh lapor-lapor, nggak perlu lapor sama K3S. Nggak perlu lapornya, misalnya Rono. No dah ibu, yang menyangkut dengan buku boleh juga. Yang buku ini itu lah job. Empat pelanggan. Nabi. Nah, itulah nggak Dan bisa. tapi Nanti nggak diakui di RT Halo. nanti nggak bisa. Yang sebenarnya cara-cara yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya mencapai visi tersebut. Misalnya, jika kita akan pergi berpergian, maka visi adalah tujuan yang ingin kita capai dalam rentang waktu tertentu. Sementara misi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kurikulum operasional bersifat fleksibel dan dinamis. agro apa? Satuan Pak, pendidikan dapat mengembangkan sesuai Apa ada yang karakter jinak, dan ayo? kebutuhan selama selaras dengan kerangka dasar yang ditetapkan oleh Kita pemerintah. tahu dah kini. Visi dan misi yang
merupakan salah satu komponen utama dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan pembelajaran.